Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala BNPT beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Dari apa yang telah disampaikan oleh Kepala BNPT pada agenda kita pagi hari ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan mohon nanti ada jawabannya yang komprehensif. Pertama, saya mengapresiasi bahwa penyampaian apa yang disampaikan oleh BNPT cukup komprehensif, meskipun ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya. Pertama, saya ingin menyinggung bahwa berdasarkan keputusan PBB di tanggal 15 Maret 2022 tentang dihapuskannya Islamofobia, di mana sudah tidak boleh lagi, karena Islamofobia ini bagian dari bentuk rasisme ya, dalam hal diskriminasi agama, kemudian masalah-masalah lainnya. Untuk itu saya ingin agar ke depan BNPT ya tidak menyasar lagi lembaga-lembaga keagamaan ya, terutama Islam yang selalu diorientasikan kepada hal-hal terorisme. Dan saya berharap agar organisasi-organisasi yang memang diduga terafiliasi pada kegiatan-kegiatan terorisme ini supaya benar-benar bisa dibubarkan, bisa dihapuskan, bisa tidak ada lagi. Untuk itulah peran BNPT sangat dibutuhkan dalam rangka menghilangkan organisasi-organisasi itu. Kemudian yang berikutnya, bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang BNPT ya, yang hanya bersifat koordinatif dan lain sebagainya, saya ingin minta ketegasan jawaban. Jika ada penangkapan terduga pelaku teroris, BNPT itu posisinya di mana? Karena selalu yang terekspos ini kan Densus 88. Sementara kita tidak tahu BNPT posisinya ada di mana. Dan menarik di halaman 4 ini tentang langkah strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Ini tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Pak. Ini jangan sampai apa yang dilakukan BNPT terhadap nilai-nilai Pancasila ini tidak tepat juga, karena ada lembaga yang namanya apa ya, Badan BPIP, kemudian MPR juga melaksanakan kegiatan 4 pilar, salah satunya juga tentang Pancasila ini. Jadi jangan Pancasila ini hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan tapi tidak tepat sasaran. Ini yang menjadi topik pertanyaan saya, agar revitalisasi yang dilakukan ini tidak semau-maunya apa yang menjadi konsepsi dari BNPT, karena nanti akhirnya ideologi negara ya premnya itu sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang berikutnya, tadi disampaikan adanya kasus Agus Suyatno, di mana yang bersangkutan mantan napiter ya, tapi ternyata masih juga melakukan kegiatan bunuh diri di Astana Anyar itu. Dari apa yang disampaikan, karena pemerintah dalam hal ini BNPT, saya melihatnya tidak hadir di situ. Kenapa? Karena yang bersangkutan setelah keluar, meskipun dia memiliki sikap ideologi ya,
terhadap jihadnya itu tinggi dan negara tetap, maksudnya NKRI dianggap musuh, kenapa dia susah hidup, susah mendapatkan uang untuk kehidupan kesehariannya, hanya dibantu untuk usaha kompor gas dengan gasnya. Ini menurut saya, kenapa terorisme dan orang-orang yang pelakunya tidak lepas dari tindakan-tindakan yang kita nilai salah, tetap mereka lakukan karena tidak ada kepedulian dari negara, tidak ada kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini BNPT. Nah, saya mengusulkan ke depan ini BNPT harus punya budget, harus punya anggaran dalam rangka bagaimana bisa membantu mantan-mantan napiter itu bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, bisa menyekolahkan anaknya, bisa memiliki BPJS. Nah, untuk inilah harus ada bagian dari BNPT agar persoalan-persoalan napiter ini bisa diselesaikan secara komprehensif tanpa lagi mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan terorisme. Jadi negara harus hadir. Jangan hanya diberikan kompor gas dan gasnya saja, kalau perlu modalnya diberikan, ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pasca Amerika meninggalkan Afghanistan, berarti penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional, tidak lagi bersifat berhadap-hadapan antara aparat di suatu negara dengan pihak terorisme. Tapi saat ini adalah bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam hal cyber terorisme. Maksudnya penanggulangan itu. Jadi menurut saya anggaran antisipasi tentang cyber terorisme ini harus tinggi. Kenapa? Karena lintas negara melalui cyber ini terus terjadi. Untuk itulah anggarannya menurut saya harus diperbanyak dibandingkan dengan program-program yang lain. Kenapa? Karena Amerika semenjak serangan 11 September sampai dengan meninggalkan Afghanistan, itu bersama dengan negara sekutunya menghabiskan biaya kurang lebih 822 miliar dolar. Kalau dikonversi itu sekitar 119.190 triliun. Saat ini Amerika hanya menganggarkan untuk penanggulangan terorisme itu hanya 5 miliar US dollar. Ada penurunan secara drastis. Kita pun menurut saya harus seperti itu. Kalaupun tidak turun, tapi bagaimana penanganannya lebih optimal. Bukan hanya sekedar seremonial yang tadi dipaparkan ada pembentukan ini itu. Sementara kami sendiri di Komisi 3 juga tidak mengetahui program-program itu. Harapannya memang ada keterlibatan dari Komisi 3, minimal diinfokan. Mungkin kalau di Dapil itu ada dari anggota Komisi 3, bisa menghadiri dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPT. Itu yang saya sampaikan. Satu lagi Pak, satu lagi tentang WNI yang ada di daerah-daerah konflik. Ya, meskipun mereka memiliki ideologi yang bertentangan dengan NKRI, bertentangan dengan apa yang kita inginkan secara kolektif bernegara, biar bagaimana mereka juga tetap warga negara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan apakah sejauh mana BNPT ya bertanggung jawab juga terhadap WNI itu untuk dapat dipulangkan dan dididik agar mereka tidak bersifat radikal dan beraliran kepada terorisme. Saya kira itu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Arsul.